Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Oh, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Saudara, tentu yang namanya mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukanlah hal yang mudah. Kecuali kalau yang menyakitinya bukan siapa-siapa, even mungkin orang yang kita hanya kenal selewat begitu saja, atau bahkan orang yang kita nggak terlalu kenal. Itu pasti lebih mudah. Tetapi bagaimana jika kita disakiti oleh orang yang dekat dengan kita, orang yang notabene kita sangat kasihi, orang yang sangat kita percaya? Tentu ada yang namanya rasa kecewa, bukan? Tetapi Alkitab mengajarkan kita harus melepaskan pengampunan. Bahkan kalau kita tidak melepaskan pengampunan, Bapa pun tidak dapat melepaskan pengampunan untuk kita yang minta ampun sama Tuhan. Makanya dalam doa Bapa kami diajarkan, ampunilah lebih dahulu orang yang bersalah kepada kita. Nah saudara, tentulah sesuatu yang namanya mengampuni dengan melupakan, tentu ini adalah dua hal yang seringkali menjadi perdebatan. Kalau udah benar mengampuni, harus bisa melupakan. Tetapi kenyataannya, untuk bisa melupakan satu peristiwa yang sangat penting karena kita disakiti oleh orang yang sangat kita percaya, tentu itu sulit sekali. Bahkan mungkin tidak bisa kita lupakan karena momen-momen itu mungkin adalah momen-momen penting dan berharga dalam kehidupan kita. Nah, lalu bagaimana? Pertanyaannya begitu ya. Lalu bagaimana nih supaya kita bisa mengampuni? Apakah kita bisa melupakan? Saudara, buat saya pribadi, mengampuni dan melupakan adalah dua hal yang saya pisahkan. Dalam arti begini, saya bisa mengampuni sekalipun saya masih tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Karena mungkin kejadian tersebut sudah menjadi trauma yang perlu waktu untuk dipulihkan. Seperti luka, semakin besar sebuah luka,
semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan kepada luka tersebut. Demikian dengan hati kita. Saya percaya hati yang terluka secara mendalam butuh waktu lebih lama untuk dapat recovery, untuk dapat dipulihkan. Nah, terus bagaimana kalau tiap kali kita ingat terus lagi sama dia? Gak masalah. Justru semakin kita ingat, itu adalah kesempatan terbaik. Kita belajar mengampuni. Saudara, bohong besar kalau kita bilang, udah, saya udah mengampuni kok teman baik saya yang sudah mengkhianati saya, bahkan dia sudah menikah dengan mantan pacar saya. Jadi seolah-olah selama kita berpacaran tuh dia berkhianat begitu kan. Tentu itu sulit sekali. Sangat sulit sekali. Untuk melupakannya mungkin kita butuh waktu bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Tetapi justru itulah kesempatan. Waktu kita belum bisa melupakan, itu kesempatan untuk kita terus belajar mengampuni. Apa sih cara terbaik seseorang untuk bisa mengampuni? Waktu ketemu sama orang yang kita paling sebel itu. Saya pengalaman, saudara ya. Justru waktu saya berdoa, Tuhan, saya mau mengampuni orang ini. Saya mau mengampuni teman saya ini yang sudah menyakiti hati saya. Dia mungkin nggak sadar bahwa dia menyakiti saya. Tapi buat saya itu sakit. Apa yang terjadi? Saya ketemu sering banget sama orang ini. Padahal sebelumnya nggak pernah ketemu sering-sering. Tapi Tuhan bikin jadi sering ketemu. Kenapa ya? Karena disitulah Tuhan memberikan kesempatan untuk saya belajar mengampuni lebih lagi. Saudara, kalau kita berdoa, Tuhan, saya mau berubah. Apakah tiba-tiba hidup kita berubah? Tidak. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita melakukan perubahan. Itu yang akan terjadi. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya mau ngampuni istri saya. Tiba-tiba hatinya plong, belum tentu. Ada yang bisa karena mujizat Tuhan. Tetapi yang enggak gimana? Yang enggak akan ketemu terus kan sama pasangannya? Akan ketemu terus kan sama suaminya, sama istrinya yang sangat menyakiti dia. Akan ketemu kan sama mertuanya, sama menantunya gitu ya. Justru di saat ketemu itu, itulah kesempatan terbaik. Kita melepaskan pengampunan dengan cara apa? Belajar mengasihi. Belajar merelakan. Belajar untuk let go, saudara. Dalam segala hal, waktu kita mulai berdoa, Tuhan, saya mau berubah. Apakah tiba-tiba kita berubah? Ya, bisa. Ada mujizat, bisa terjadi. Tetapi kebanyakan kan tidak. Jadi gimana? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita melakukan perubahan. Bukan tiba-tiba kita berubah. Kita akan ketemu masalah justru. Tapi justru masalah itu adalah kesempatan kita belajar mengubah apa yang selama ini belum bisa kita lakukan. Tuhan akan berikan kesempatannya untuk justru kita ketemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Merelakan pengampunan itu bagi orang yang bersalah kepada kita. Kalaupun hari ini belum bisa melepaskan sepenuhnya, nggak apa-apa. Minta Tuhan, penuhi aku Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi aku dengan anugerah-Mu supaya aku bisa mengampuni. Aku saat ini belum sanggup, tapi aku mau Tuhan. Biarlah itu menjadi doa setiap kita. Mengampuni dimulai dengan sebuah kemauan. Mari saudara, jangan tunggu besok. Waktu saudara mendengar ini dan saudara merasa tertegur, segeralah datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan sekalipun aku belum mampu. Tuhan tolong mampukan. Dan kalau Tuhan kasih kesempatan untuk ketemu, atau mungkin kita harus telepon lebih dulu untuk kita bisa memperbaiki hubungan, it's okay. Gak apa-apa. Kita belajar, saudara. Kalau belum bisa, minta lagi. Terus minta. Sampai satu titik, kita betul-betul bisa melepaskan pengampunan itu. Jangan jadikan beban, justru harus lepaskan beban itu. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan sepenuh hati kalau hati kita masih menyimpan benci kepada sesama kita. Karena firman berkata, tidak mungkin seseorang berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci sesamanya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.